Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan solusi sistem informasi kami untuk memperbaiki sistem belajar di Institut Teknologi Bandung. Nama sistem informasi ini kita namakan solusi belajar online. Dengan tagline kita, semua terintegrasi dan selesai. Presentasi ini dibawakan oleh Putu Gede, dan saya sendiri Bram Musuko dan Yudi Valentino. Oke, jadi ini adalah struktur dari aplikasi ini, dari presentasi ini, ada proses pembelajaran, perubahan proses pembelajarannya, dampak ke mahasiswa, dampak ke dosen, teknologi, dan pembiayaan. Oke, yang pertama itu perubahan proses pembelajarannya. Kan kalau kuliah online saat ini di Institut Teknologi Bandung itu banyak platform yang digunakan, tergantung dari masing-masing dosen. Ada yang mengikuti anjuran dari ITB, yaitu menggunakan Microsoft Teams, ada juga yang pindah ke platform-platform lain seperti Google Meet ataupun Zoom. Nah, solusi belajar online yang kami tawarkan ini sistem yang terintegrasi semuanya. Jadi setiap mahasiswa dan dosen tuh hanya menggunakan satu platform yang sama. Sehingga itu memudahkan untuk mahasiswa juga dalam melakukan absensi, kegiatan belajar mengajar, dan submisi tugas. Nah, untuk submisi tugas perkuliahan tuh nanti di sistem belajar online ini kita menyediakan uploader untuk tugasnya berdasarkan ambil, nanti uploader itu akan langsung terhubung dengan penyimpanan online sehingga dosen bisa dengan mudah mencari file berdasarkan NIM atau nama mahasiswa tersebut. Begitu pula dengan submisi ujian, nanti akan disesuaikan dengan kebijakan dosen, apakah dia akan menggunakan platform tools online seperti Google Docs atau Google yang lain, atau bisa langsung menggunakan aplikasi sistem yang kita inginkan. Sekarang salah satu masalah yang paling sering terjadi saat rekaman kuliah online adalah cukup sulitnya untuk menemukan suatu bagian tertentu dalam suatu video, karena misalkan video rekaman itu cukup panjang, misalkan 1,5 jam gitu. Misalkan mahasiswa ingin mencari bagian yang spesifik itu agak sedikit sulit. Oleh karena itu kami mengusulkan suatu sistem di mana ketika suatu video pengajaran selesai dilakukan oleh dosen, maka otomatis akan tergenerate semacam script dari naskah dari rekaman video tersebut. Naskah ini akan berisi mengenai percakapan apa saja, kata-kata apa saja yang keluar dari yang telah diucapkan oleh dosen, sehingga ini akan mempermudah mahasiswa ketika melakukan pencarian terhadap suatu topik tertentu. Misalkan dosen sudah menjelaskan mengenai topik A, B, dan C. Ketika mahasiswa ingin mencari topik B, maka mahasiswa hanya tinggal mengetik topik B tersebut, maka akan muncul di skripnya, dan ketika skripnya itu dilihat, akan terhubung langsung dengan video yang telah direkam, sehingga akan langsung menuju menit dari video tersebut. Ini akan mempermudah mahasiswa dalam memahami materi dengan lebih cepat. Oke, tadi kan perubahan proses pembelajarannya. Kemudian, apa sih dampak dari sistem belajar online solusi kita ini ke sumber daya manusia yang ada? Kita ngambil sumber daya manusia ini ke mahasiswa dan ke dosen. Untuk mahasiswa sendiri kita ada dua dampak yang paling besar kelihatannya. Itu yang pertama itu review materi. Dengan adanya sistem video script tadi di proses kegiatan belajar mengajar, maka setelah selesai kuliah itu mahasiswa dengan mudah untuk mereview materi. Terus kemudian materi kuliah juga lebih mudah diakses karena adanya sistem kita itu terintegrasi dengan penyimpanan online. Terus untuk dampak ke dosen itu ada organisasi file yang pertama. Kenapa kita bisa bilang organisasi file? Karena dosen bisa dengan mudah mencari file-file yang berkaitan dengan mahasiswa ataupun materi kuliah di penyimpanan online. Kemudian dosen juga tidak perlu repot lagi melakukan absensi dengan berbagai cara, karena situs kuliah online yang kami usulkan ini juga mempunyai fitur absensi. Beberapa teknologi yang kami gunakan adalah situs kuliah itu sendiri yang sudah ada. Tentunya akan kami improve dengan berbagai fitur-fitur baru yang sudah disebutkan tadi. Kemudian juga kami akan menambahkan kalender online. Jadi sistemnya akan terintegrasi dengan kalender sehingga semua jadwal-jadwal bisa terlihat langsung di kalender tersebut. Terus kemudian ada penyimpanan daring.
Jadi semua file-file tugas kuliah, uh, pengumpulan tugas dan deskripsi tugas dan lain sebagainya, bahan-bahan materi kuliah juga tersedia pada penyimpanan daring yang terintegrasi dengan sistem kami. Selanjutnya yang terakhir pembiayaannya. Berdasarkan tadi spesifikasi yang telah kami berikan, kami mengkira-kira biaya yang dibutuhkan itu sekitar 300 juta dengan rincian sebagai berikut. Nah, ada tahap awal yang membutuhkan 100 juta. Pada tahap awal ini kita melakukan desain, survei terhadap kebutuhan aplikasi dan membuat dokumen-dokumen perancangan. Ada juga tahap implementasi, itu untuk membuat aplikasinya dan melakukan testing terhadap aplikasinya. Dan yang terakhir itu membutuhkan 150 juta. Dan yang terakhir adalah biaya untuk maintenance sekitar 50 juta. Pada biaya ini dialokasi buat bug fixing dan membayar servernya untuk keberlangsungan aplikasi. Oke, sekian presentasi dari kita. Terima kasih.